Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana di sesi pertama ini fokus kita akan lebih ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Seperti yang kita bisa lihat di sini, dalam 24 jam terakhir terjadi koreksi lagi sebesar 3,2% ya. Dengan total market cap di 2,9 triliun US dollars. Untuk BTC ya tentunya tidak ideal ya, tidak ideal kondisinya itu dia gagal mempertahankan 89.851 ya. Nah sebenarnya buat lo yang sudah dengerin DCWT dengan seksama dalam beberapa minggu terakhir sih harusnya nggak terlalu kaget. Kenapa? Karena ya 91.900-nya jebol begitu. Ya kita sudah bahas beberapa kali bahwa struktur 91.906 ini penting untuk dipertahankan. Ya, kenapa? Karena kalau sampai jebol ini memberikan sinyal bahwa kali ini lebih kuat momentum bearishnya. Ya. Kenapa? Karena kita bisa lihat 91.900 ini sudah berkali-kali berhasil menahan BTC. Ya, berhasil mensupport BTC ya seperti di sini ya 1 2 3 4 5 ya berkali-kali ya dengan momentum bearish yang macam-macam. Ya di sini. Nah, sayangnya saat jebol itu akan memberikan sinyal terhadap market sekali lagi bahwa momentum kali ini lebih besar momentum bearishnya. Ya, dan langsung cuma sehari aja ya dia ke reject dan langsung lanjut membuat lower low lagi begitu ya. Ya cukup disayangkan tapi ya udah. Ya kita nggak bisa memaksakan juga market seperti keinginan kita begitu ya. Nah untuk sekarang jadi PR-nya mungkin sedikit bergeser ya kan, PR yang menjadi PR untuk BTC kan sebelum 91.900 ya. Nah sekarang PR-nya adalah di 87.216 which is ini adalah struktur support terakhir di November begitu ya. Nah setelah ini kalau sampai ini jebol juga lu bisa lihat sendiri ini smooth ya, nggak ada struktur sama sekali, paling di tengah-tengahnya masih ada EMA 200 lah ya, that's it, hanya ada EMA 200 saja yang menjadi the next support kalau sampai ini jebol. Nah ya tentunya itu nggak ideal ya kalau sampai jebol, maka dari itu PR terbesar dalam beberapa hari ke depan adalah pertahankan 87.216. Nah lebih bagus lagi, lebih idealnya adalah dia bisa reclaim 89.851. Kenapa itu ideal? Karena kalau sampai dia reclaim di sini dan hari Minggu atau enggak lah, lebih tepatnya sampai hari Senin aja langsung ya. Hari Senin daily closing di atas dari 89.800. Nah itu artinya Bitcoin juga weekly close di atas dari BSB. Begitu. Karena gini, kalau sampai BTC weekly closing di bawah dari BSB, ya kalau BTC sampai di bawah dari BSB itu menunjukkan bahwa ada possibility bisa terjadi seperti di sini nih ya. Ini bisa beberapa lama bearish momentum begitu. Kita harus reclaim lagi dan untuk proses reclaim tuh cukup menyebalkan begitu. Jadi ya semoga nggak perlu seperti itu ya, kayak di sini nih ya. Jebol, wah jadi banyak lower high lagi, lower low lagi, lower high lagi, lower low lagi. Nah ini makan berapa lama nih ya, jadi semoga tidak sampai terjadi weekly close di bawah dari BSB karena ada potensi bisa ya konsolidasi yang lama di sini dan bahkan membuat lower low yang lebih serem lagi ya. Kalau mau contoh lower low yang lebih serem tuh mungkin di sini lah ya. Nah di mana nih? Nah kayak di sini nih, boom ya, lower low-nya dalam. Nah cuman permasalahan satu, kita nggak bisa tahu kalau sampai weekly close di bawah dari BSB dapat lower low yang kayak begini atau lower low yang tipis-tipis kayak begini ya. We'll never know begitu. So ya lebih enaknya sih nggak usah ada weekly close di bawah. Kalau ada weekly close di bawah ya itu potensi yang nggak terlalu enak lah, lebih bearish lah. Intinya Bitcoin akan cenderung lebih bearish kalau sampai hari Senin minggu depan weekly close-nya di bawah dari BSB begitu ya. Oke, itu kurang lebih gambarannya untuk Bitcoin ya. Jadi sekali lagi kurang ideal tapi ya sudahlah. Memang kita bukan yang punya market, jadi jangan kita berharap harapan kita ya, keinginan kita itu bisa terkabuli ya di market, enggak ya. Jadi PR kita itu adalah bereaksi terhadap market instead of nyuruh-nyuruh market mau ngapain begitu ya. Oke, itu kurang lebih kondisi dari Bitcoin ya. Secara drawdown-nya dari all time high kemarin itu 18%. Ya gila kan? Ya banyak orang yang udah panik. Wah, gila hancur. BTC baru masih minus 18. Begitu sementara alts udah banyak yang minusnya itu dalam 30 hari ke belakang aja ya lebih besar dibandingkan 18% ya.
Nah, jadi sekali lagi, ini adalah reminder pentingnya kita untuk punya BTC lebih besar dibandingkan dengan ALTS. Ya, rasio yang gue sarankan adalah 60 atau 70% BTC. Begitu. Ya, sisanya di ALTS terserah. Gitu. Tapi jadikanlah BTC sebagai fondasi. Jadikanlah BTC sebagai jangkar lu supaya ya nggak ketarik-tarik kemana-mana. Begitu. Ya. Oke, next kita lihat dulu di XY ya. Untuk di XY sendiri kondisinya menguat dan mulai retest ke struktur resisten 106,375. Next BTCD. Untuk BTCD kita bisa lihat di sini koreksinya lumayan ya. Daily close-nya mulai di bawah dari 61,19. Sementara untuk balance sheet sendiri kita masih bisa lihat di sini ya, kondisinya masih terus turun. Jadi QT masih berlanjut ya. Ya, gua harap sih buat elu yang udah barang-barang TCI minimal sebulan udah kerasa ya. Kerasa pentingnya kita butuh liquidity. Pentingnya macroeconomics terhadap kripto. Begitu, karena masih ada beberapa orang yang berpikir bahwa kripto ini kan decentralized katanya ya. Jadi tidak ada tuh hubungannya sama macroeconomics. Salah besar ya. Ini sangat berpengaruh liquidity di market, sangat berpengaruh macroeconomics. Gitu. Kondisi QT ya sudah ALTS akan cenderung menderita begitu ya. Yang paling ada fake out lah beberapa kali begitu. Ujung-ujungnya apa? Yang mentok-mentoknya dapat ini mini altcoin season begitu. Nah, di sini orang semua udah teriak-teriak altcoin season. Taunya naik lagi. Wah, ya. Mending kalau ini naik BTC lagi ngepam itu masih nggak masalah lah. Cuma kasarnya lu rugi di profit aja, profitnya lebih gede di BTC. Yang serem tuh kayak sekarang ya. Ini lagi meningkat BTCD-nya, tapi BTC-nya lagi ngedam. Udah BTC ngedam, yang lain kebakar semua udah. Kalau lagi kondisinya QT. Ya itu makanya fakta data statistik gitu. Banyak orang tuh nggak mau pakai itu, cuma pengen pakai perasaan. Gitu ya, cuma pengen pakai ya gue pengennya kayak begini sekarang. Gue kayak 100x dari altcoins ABC. Market nggak peduli sama keinginan lu gitu. Makanya gue dulu sering bilang market itu lu bayangkan sebagai sebagai mantan lu yang paling kejam, mantan lu yang paling sadis lah ya. Ya gue tanya ke lu, kalau mantan lu yang paling kejam ini tahu lu pengen sesuatu, apa yang dilakuin? Malah kebalikannya kan. Nah ya udah ya, jangan berharap ya, jangan nyuruh market mau ngapain. Kita bereaksi aja, kita lihat dia ngapain. Oke, masih QT, si macroeconomicsnya masih belum bullish ya, masih cenderung hawkish, ya sudah, berarti cenderungnya BTC akan lebih berkuasa ya. Tapi banyak orang yang tidak mau percaya begitu ya, padahal dikasih lihat datanya tapi nggak mau percaya. Ya udah, nggak bisa ya, harus kena dulu batunya baru mungkin oh iya ya benar juga ya. Kadang-kadang memang harus kayak gitu. Ada beberapa orang yang dikasih tahu aja langsung oh iya benar, jangan ya, bahaya ya. Dikasih lihat contoh nih, lihat nih bisa begini nih ya, hati-hati. Oh ya udah, oke, benar-benar jangan. Tapi ada yang ngerasa enggak, lihat aja nih beda ya, altcoin gue spesial katanya ya. Pas sudah hancur, wah gimana nih bang? Ya nggak tahu, katanya spesial ya, gimana nih ya, buktinya nggak tuh ya. Jadi lagi-lagi jangan pakai perasaan, jangan percaya gua, jangan percaya gua. Kadang-kadang ada orang yang mungkin mikir, wah udah nih, sekarang gua ganti dukun gua Bang Toshi. Enggak, jangan. Ya, jangan percaya gua, ya. Percaya sama data yang gua kasih lihat. Gua kasih data ke lu nih, data fakta statistik. Lu sependapat sama gua? Lu sependapat sama gua dengan cara analisa gua? Oh ya udah, lu bisa ikutin cara gua. Begitu. Tapi jangan, wah, percaya sama Bang Toshi deh. Pokoknya Bang Toshi ngomong apapun gua lakuin. Jangan, ya. Itu adalah mentalitas ya, orang-orang yang kemakan dukun mulu begitu ya. Oke, next langsung aja kita lihat dulu ke likuidasi. Dalam 24 jam terakhir 228.000 traders terlikuidasi ya. Dan total likuidasinya senilai 1,06 miliar USD. Bukan miliar rupiah ya, miliar rupiah udah gede, tapi ini miliar USD ya. Dan kalau kita di sini dalam 24 jam terakhir ya 80% yang kena posisi long. Ya iyalah ya, rata-rata long karena dia ngedam begitu. Tapi lu kebayang gak sih ya, ini adalah bukti bahwa kalau udah over leverage, kan mungkin ada yang berpikir gini, wah kalau ngedam, nge-short pasti profit. Siapa bilang ya? Ini faktanya ya, dalam 24 jam terakhir 81% yang kelikuidasi long kan. Berarti ada 19%, bukan 19, tapi 18,4% itu keliquid karena nge-short. Nah artinya apa?
ya kalau lu udah over leverage ya, nge-short di market, ngedump pun lu bisa rugi gitu loh. Nah, jadi ya ini semoga menjadi wake up call bagi lo yang masih kena likuidasi ya. Ya jangan sampai kena lagi begitu, karena gini, kalau likuidasi itu nggak mungkin sesuai plan. Kalau cut loss kena SL, nah itu mungkin bisa sesuai plan ya, lu udah pasang ya, menjaga resiko begitu. Kalau kena liquid itu udah pasti nggak jaga resiko begitu ya. Nah, semoga bagi lu yang kena liquid kemarin menjadi pembelajaran ya, pentingnya kita bisa menjaga resiko ya. SOP itu jelas, keluar masuknya seperti apa, nggak cuma bisa masuk doang, nggak bisa keluar begitu ya. Oke, next kita lihat dulu economic calendar untuk hari ini. Dari US kita akan keluar dua kayaknya. Yes, dua data penting. Ada crude oil inventories ya di jam 10 malam. Oh, udah jam 10 ya. Dan satu lagi ada new home sales begitu. Jadi siap-siap buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat jam 10 malam, pertimbangkan untuk tutup posisi just in case volatility-nya tidak sesuai dengan harapan. Itu minimal buat yang konservatif. Buat yang agresif pasang SL ya. Oke, next kita akan masuk aja langsung ke buy limit mungkin ya. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar Rp100.000 misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentunya juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, kita masuk dulu ke Bitcoin. Untuk Bitcoin setup futuresnya ada nih sebenarnya ya. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua di angka 87.216, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di angka 89.851 ya. Untuk posisi spot ada di 87.216 di EMA 200, dan ya amit-amit tapi ya kalau bisa sih jangan sampai sini di 73.116 begitu ya. Oke. Next kita geser dulu ke Ethereum. Untuk Ethereum belum ada setup futures ya, tapi kemarin sudah terjadi retest pertama. So, apabila pada hari ini terjadi retest kedua di angka 2464, kita bisa buka posisi long dengan target TP di angka 2552,6. Sementara untuk posisi spotnya ada di angka 2446, 2419 dan di 2363 ya. Oke, itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi pertama ini. Sebelum kita tutup DCWT kita pada hari ini, gue ingin ingatkan lagi ya, secara statistik kita ini di masa-masa post halving year ya. Post halving year ini adalah kalau dalam teori 28 November ini adalah tahun new all time high. Secara historically speaking, kita akan stop ya di kuartal 4. Ya, dari antara Oktober sampai ke Desember. Begitu, itu statistik yang terjadi dari masa ke masa. Dan itu lebih ke BTC ya. Kalau alts adalah beberapa yang masih ngelanjut, ada beberapa yang lebih cepat. Begitu. Tapi intinya apa? Ya, sampai sekarang dari 2010 itu yang terus terjadi.
Bahkan kalau kita lihat di cycle kemarin, ini cukup banyak orang yang sudah nyerah nih di Mei kemarin nih. Wah, udah nih, udah hancur, nggak bisa nih BTC udah drop seperti ini. Kita kecepatan naiknya di sini, ya udah kita udah masuk ke bear market. Udah banyak yang tutup posisi di sini, ya. Ya, tapi statistik tidak menyatakan itu. Statistik bilang ya saat kita masuk ke dalam teori cycle, ya kita tunggu sampai kuartal 4. Dan apa yang terjadi? Ya, blow off topnya di mana? Kuartal 4 di November 2021. Begitu. Dan lu bisa tarik lagi ya, post halving year selanjutnya lagi atau yang sebelumnya lebih tepatnya ya, itu di 2017 ya. Apa yang terjadi di 2017 di mana dia blow off topnya di Desember. Mau tebak Desember masuk ke apa? Kuartal 4. Kuartal 4 dari post halving year. Mundur lagi ya. Kita mundur lagi ya di sini nih ya. Desember 2013. Mau tebak ini tahun apa? Post halving year ya. Halving terjadi setahun sebelumnya. Itu jadi terulang lagi ya. Bang, tapi ini kan ya, lu cuma lihat chart bang, bisa aja at some point berubah. Benar, bisa aja ya. Tapi gua percaya dengan apa? If it ain't broke, don't fix it. Kalau nggak rusak, jangan coba-coba lu oprek-oprek, lu coba benerin ya. Sampai sekarang masih belum pecah. Begitu. Dan toh kita pun nggak babi buta. Kita ada safety beltnya ya. Safety beltnya adalah di weekly. Ada MA50 nih yang warna biru. Kalau sampai yang biru jebol ya, 2 weekly close di bawah dari MA50 yang warna biru ini, ya udah kita tutup posisi. Karena statistiknya juga ada lagi ya. Nggak pernah sekalipun ya bear market itu gagal setelah di post halving year BTC 2 kali weekly close di bawah dari MA50. Kalau udah 2 candle weekly di bawah dari MA50 di post halving year, tamat. Nggak pernah nggak tamat. Nih, lihat. Semua loh, nih. 2 tamat ya bear market. Lalu di sini ya, post halving year ya, post halving year. Kalau ini ya ini bukan post halving year ya. Apa yang terjadi nih ya? 2 tamat bear market ya. Cek lagi. Nih, 2 candle tamat bear market. Ya udah gitu aja ya. Kalau sampai ini prematur ya, ternyata sesuai dengan banyak tebak-tebakan orang, wah udah nih bear market sekarang nih udah nggak mungkin, nggak bisa seperti ini. Padahal nggak tahu statistiknya orangnya ya. Orang-orang ternyata nggak tahu statistiknya, cuma perasaan aja begitu ya. Ya udah, lu tunggu aja sampai MA50-nya jebol. Kalau MA50-nya jebol, 2 weekly close di bawah dari MA50, udah tutup posisi udah. Ya itu safety belt kita. Enak kan? Punya plannya jelas kan? Begitu loh. Nah, orang tuh harusnya semua punya plan seperti itu. Oke, gue mau stay di market, gue mau DCA sampai kapan, ya. Titik mana gue akan stop. Titik di mana yang fakta data statistik menunjukkan bahwa oke, ini udah nggak worth it untuk kita pegang. Begitu. Ya, harusnya seperti itu kan, tapi enggak. Fakta di market orang tuh pakai perasaan. Semuanya pakai perasaan. Wah, udah nih bear market. Ditanya kenapa bear market? Oh, ya bearish. Capek gitu kadang-kadang dengarnya, ya. Nah, terus kadang-kadang orang-orang yang dablek seperti ini tuh ya udah untuk coba dikasih penjelasan dan lain-lain. Wah, faktanya turun sekarang, faktanya turun. Oh iya benar turun. Ini juga turun nggak? Turunnya lebih gila zaman di sini. Ini minus sampai 50% loh. Minus sampai 50% gitu ya. Tapi apa? Statistiknya main lagi. Orang semua udah nyerah di sini. Udah hancur bear market, udah tutup posisi, naik lagi. Itu nggak random, begitu. Nah, cuma pertanyaan satu, lu cukup peka atau enggak? Sekarang gue udah kasih lihat data yang seperti ini. Nah, tinggal pilihannya di lu mau seperti apa? Lu mau tutup sekarang juga nggak apa-apa, silakan tutup aja. Kalau lu merasa, aduh, bang, nggak nyaman, nggak tenang ya, gue tiap hari dimarahin istri gitu misalkan ya, gara-gara invest di BTC, walaupun harusnya enggak ya, kan pakai duit dingin ya. Ya tapi nggak tahu lah, misalkan, waduh bang, gue mau jadi pusing bang, ya udah tutup aja posisi. Tapi janganlah sampai kasarnya bilang, ini udah pasti nih bear market. Kenapa ya? Soalnya gue udah tutup. Sekali lagi ya, kita harus sadar bahwa market itu benar-benar nggak peduli sama kita. Ya. Lu mau rugi, lu mau cuan, ya, lu mau sekarang kondisinya bearish, ya, lu merasa bearish, lu merasa bullish, nggak peduli market. Market cuma ngasih lihat datanya seperti apa, faktanya seperti apa, indikasinya seperti apa. Udah, ya, tinggal PR kita adalah kita peka nggak sama market, begitu. Ya. Kita udah bisa lihat, ini data statistik seperti tadi tuh, post halving year, kuartal 4 itu kita bisa tarik mundur sampai 2010. Terus konsisten seperti itu, gue pun kadang-kadang merinding ngelihatnya. Ya. Selalu kuartal 4, selalu post halving year.
Begitu. Ya, bener nih kalau misalnya ditanya, Bang, mungkin nggak Bang at some point bisa pecah? Bisa aja. Tidak ada statistik yang ujung-ujungnya akan 100% ya. Nggak sampai seumur hidup dia. Tapi for now, ini masih 100%. Ya udah, selama masih belum rusak ya udah, ikutin aja. Dan sekali lagi, ada safety beltnya kan. Safety beltnya emang 50. Ya sudah, tenang kan harusnya. Nah, yang nggak tenang apa? Ya harus diakui kemungkinan besar yang nggak tenang, orang-orang yang nggak tenang ini karena pakai duit panas kemungkinan besar. Jadi nggak bisa nunggu-nunggu tuh, ya nggak bisa nunggu-nunggu. Ya, jadi harus cepet profit sekarang. Nah itu yang hancur, makanya kenapa gua masuk ke 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Karena kalau lu nge-break salah satu dari rule ini, ya susah untuk konsisten profit di market. Kalau cuma hoki sekali 2 kali profit gampang. Itu orang nggak ngerti apapun ya, nggak perlu skill, lu hoki aja, beli naik gitu ya. Tapi ya lu nggak punya skill, lu nggak ngikutin 3 golden rules itu, udah terlalu banyak orang-orang yang hoki hancur lagi. Kayak teman Sato ya. Teman Sato. Dia literally profit 300 juta dari meme coins. Modalnya kecil banget, cuma berapa gitu. Kecil, cuma berapa juta gitu ya. Naik berapa ratus X. Wah gitu ya, luar biasa ya. Apa yang terjadi sekarang? Nol. Nggak jadi apa-apa. Kenapa ya? Karena nggak pakai mindset itu. Itu tuh udah kayak apa ya? Udah kayak 3 dosa yang kalau lo lakuin tuh udah pasti hancur lah di market. Ya. Mau lo profit berapapun gitu ujung-ujungnya. Ya. Jadi ya gue harap itu benar-benar dimaknai dan benar-benar diadopsi begitu ya. Dan yang terakhir, salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.